Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian sesuai dengan judul, yaitu cara berpenampilan banker atau bank insurance atau marketing asuransi. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa disclaimer dulu, ini adalah murni menurut pendapat aku ya, yang berbeda dengan pendapat teman-teman banker yang lain atau marketing asuransi yang lain. Itu tergantung dari pendapatnya mereka masing-masing. Cuma di sini aku berpendapat sesuai dengan pengalaman aku, apa yang sudah aku alamin selama 13 tahun aku berkarir di dunia perbankan dan di dunia marketing asuransi. Jadi peraturan bakunya itu yang bakalan aku sharing dan aku bagikan gitu ya. Oke, yang pertama biasanya untuk banker yang notabene marketing atau marketing asuransi atau marketing kredit, biasanya itu tidak menggunakan seragam baku dari perusahaan tersebut atau bank tersebut atau dari asuransi tersebut. Nah, biasanya mereka menggunakan office look atau menggunakan baju-baju seperti batik gitu ya. Kenapa gitu ya, karena biar kelihatan lebih profesional aja gitu, lebih bisa berbaur dengan masyarakat, tidak timbang gitu ya. Karena kalau menggunakan seragam itu biasanya orang-orang atau karyawan yang bekerja di back office atau di dalam ruangan. Nah, biasanya banker yang bekerja sebagai marketing asuransi atau marketing kredit lainnya, itu di hari pertama, di minggu pertama gitu ya, biasanya itu menggunakan office look. Nah, office look itu bisa jadi menggunakan, untuk pria itu kemeja polos, kalau untuk wanita biasanya menggunakan kemeja juga, pokoknya baju yang berkerah atau menggunakan blazer. Nah, kalau misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis, nah itu biasanya diselingi antara batik dan office look. Itu tergantung dari peraturan banknya tersebut atau dari perusahaannya tersebut, jadwalnya ya. Tapi biasanya Selasa, Rabu itu menggunakan batik, kemudian Kamis office look lagi, kemudian hari Jumat itu pakai baju bebas. Nah, seperti itu. Bebasnya seperti apa? Bebasnya tetap menggunakan bebas, sopan, dan tetap harus kelihatan profesional, seperti menggunakan baju yang berkerah untuk laki-laki atau perempuan. Untuk hijabnya juga harus menggunakan hijab yang segi empat gitu, tidak boleh hijab yang terlalu rame gitu ya. Dan biasanya menggunakan warna-warna polos, tidak bermotif. Karena apa? Apabila menggunakan baju atau yang bermotif itu tidak selalu klien itu atau nasabah itu menyukai motif yang kita pakai. Jadi untuk peraturan bakunya itu biasanya menggunakan polos, baju polos, kemeja warna polos gitu. Kemudian kerudungnya juga polos, tidak bermotif gitu. Apabila menggunakan untuk perempuan, apabila ingin menggunakan bermotif, gunakanlah motif-motif yang apa ya, dibilangnya soft gitu, tidak terlalu terang, tidak terlalu menonjol. Jadi hanya misalkan garis-garis saja gitu, atau bunga-bunganya juga yang kalem gitu. Itu pun biasanya digunakan di hari Jumat waktu menggunakan dress code yang bebas gitu. Nah, kemudian untuk warna baju yang dipakai untuk laki-laki, biasanya warna-warnanya itu warna-warna seperti navy, kemudian hitam, putih, coklat gitu. Untuk dihindari untuk warna-warna yang terlalu terang dan mencolok seperti warna kuning atau hijau terang gitu ya. Nah, itu agak dihindari gitu. Kemudian biasanya udah pasti bajunya harus terlihat rapi, disetrika, kemudian wangi harus gitu ya. Kemudian untuk sepatunya harus bersih, dipakein apa namanya, dipakein kayak semir gitu ya, biar kelihatan hitam mengkilat. Jadi penampilannya juga dari atas sampai bawah, rambut udah pasti harus disisir rapi, harus dipomade, sepatu harus kelihatan kinclong pakai semir gitu. Jadi harus kelihatan bersih juga, tidak ada apa, bewok seperti itu harus dicukur ya kalau untuk kerja di perbankan atau di insurance gitu, di marketing, di asuransi. Nah, kemudian untuk laki-laki tidak boleh menggunakan aksesoris, jadi cukup hanya boleh menggunakan jam tangan. Biasanya tidak diperbolehkan untuk di jam kantor menggunakan aksesoris lain, apalagi aksesoris berlebihan seperti misalkan anting atau cincin masih boleh ya, atau gelang yang memang
seperti agama aksesoris itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian untuk perempuan, nah itu untuk riasan untuk yang tidak berhijab, untuk riasan biasanya rambutnya harus dicepol ya, jadi tidak boleh terlalu yang, apalagi untuk rambutnya panjang itu tidak boleh digerai gitu, jadi harus dicepol gitu, harus diikat dan di hairdo yang bagus untuk di belakang. Kalaupun dia mau digerai itu biasanya untuk panjangnya itu hanya sebahu seperti ini. Nah itu masih diperbolehkan untuk digerai. Itu pun harus tampak terlihat rapi. Harus memakai hairspray gitu. Jadi tidak boleh untuk rambut-rambut kecil terlihat, menutupi telinga gitu, sehingga nanti kalau misalkan ketika berbicara dengan customer atau klien ada kemungkinan untuk tidak terdengar karena tertutup oleh rambut gitu ya. Jadi disarankan untuk diikat atau kesampingkan untuk rambutnya gitu, dan di hairspray serapih mungkin. Nah untuk riasan, hindari hiasan yang terlalu bold seperti memakai bulu mata. Nah itu tidak disarankan untuk memakai bulu mata, walaupun sekarang ada banyak yang menggunakan eyelash, itu tidak masalah gitu ya. Cuma untuk bulu mata yang sangat cetar itu biasanya akan ada sedikit mungkin terlalu berlebihan gitu ya, karena tidak semua customer itu suka atau klien itu suka dengan penampilan yang begitu cetar, karena kan di sini kita akan menginformasikan program-program yang bersifat profesional gitu ya, bukan seperti SPG gitu. Kemudian untuk riasan mata bold juga hindari untuk warna-warna terang, disenadakan dengan baju yang dipakai, misalkan lebih ke netralnya itu warna-warna krem, warna-warna peach, coklat gitu. Kemudian harus rapi, dicukur untuk samping-samping bulu-bulu halisnya itu dirapikan. Untuk alas bedak make upnya juga harus memakai foundation, kemudian pelembab gitu. Kemudian hindari untuk blush on yang terlalu tebal gitu, jadi hanya seulas-ulas aja. Kemudian untuk warna bibir tidak boleh warna yang pucat gitu, atau warna-warna misalkan terlalu ungu atau terlalu oranye. Biasanya yang digunakan itu warna-warnanya seperti peach, coral, warna-warna pink, kemudian warna-warna merah marun gitu, merah menyala juga diperbolehkan, hanya tidak terlalu untuk full, biasanya untuk yang di ombre. Nah untuk teman-teman yang tidak berhijab juga biasanya untuk cropnya itu tidak boleh lebih dari lutut ya, di atas lutut, jadi disarankan untuk pas di lutut atau di bawah lutut sedikit. Untuk sepatu itu biasanya haknya tidak boleh lebih dari 5 cm, jadi tingginya bisa diukur apabila lebih dari 5 cm atau sekitar 7 cm biasanya terlalu ketinggian, nanti teman-teman akan aktivitasnya akan full dan memiliki aktivitas yang padat, sehingga kalau misalkan terlalu tinggi itu juga akan lebih membuat kaki teman-teman itu lebih capek gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi, maksimal 3-5 cm. Nah untuk misalkan teman-teman yang berhijab, nah itu biasanya gunakanlah warna-warna yang soft gitu ya, sama seperti yang tadi laki-laki kemeja itu dihindari untuk warna-warna yang terang seperti hijau, kemudian kuning. Nah, teman-teman untuk yang berkerudung juga disesuaikan, tidak harus kalau untuk di syariah mungkin ada yang menutupi dada, namun untuk yang nggak di konvensional atau tidak di syariah itu biasanya disarankan untuk dilipat ke belakang seperti ini, untuk kerudungnya gitu ya. Apabila teman-teman ada yang seperti aku nih gitu ya, agak risih dengan dada gitu, bisa seperti model seperti ini, yang penting tetap dikebelakangkan untuk ujung dari jilbabnya gitu, tidak tergerai sampai ke atas. Tapi untuk teman-teman yang di syariah mungkin akan berbeda gitu ya. Yang penting teman-teman itu terlihat sopan, rapi gitu, wangi. Untuk aksesoris juga tidak berlebihan, biasanya tidak boleh lebih dari 5 titik gitu. 5 titik itu satu untuk telinga, anting, kemudian kalung, itu 2, cincin 3, kemudian jam tangan 4, gelang 5. Jadi cincin tidak boleh 2 atau 3 gitu, cukup 1. Kemudian kalung tidak boleh lebih dari 2, cukup 1. Kemudian anting tidak boleh lebih dari 1 gitu, cukup 1 gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 5 titik gitu. Nah untuk kuku-kuku juga diperbolehkan memakai kutek dengan warna yang soft gitu, seperti itu. Tidak boleh yang kuning atau terlalu mencolok warnanya, terlalu banyak motif. Nah itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi diusahakan penampilan teman-teman seprofesional mungkin gitu ya. Nah teman-teman ada yang mau dipertanyakan, mungkin boleh teman-teman komen di bawah ini,
atau misalkan teman-teman mau lewat TikTok bisa di follow juga, dibantu follow untuk TikTok aku Adila Rizky, atau di Facebook atau di Rizky Sakib, atau teman-teman mau info sekedar untuk makeup, pengantin atau sewa gaun seperti yang ada di belakang aku, teman-teman bisa follow IG-nya Desi Lita Makeup gitu ya. Desi Lita Makeup untuk IG-nya, atau untuk TikTok-nya Desi Lita Yuliani. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman yang membutuhkan, terutama teman-teman yang akan baru bergabung di dunia perbankan atau di asuransi. Semoga informasi yang aku berikan ke teman-teman itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi pahala yang bermanfaat untuk aku sendiri gitu. Terima kasih, see you in the next video, bye.